Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat hijrah yang dimuliakan Allah, Ramadan sudah berlalu, pergi meninggalkan kita. Dengan kesan-kesan yang amat mendalam, meskipun dengan tingkat pencapaian yang berbeda-beda. Tidak akan sama hasil yang diraih oleh kita masing-masing. Tapi pada intinya, kecil atau besar prestasi yang diraih oleh kita lewat gemblengan Ramadan, itu harus memiliki makna Syawal. Sebagaimana nama bulan setelah Ramadan adalah Syawal. Syawal memiliki arti irtifa, peningkatan. Kecil juga kalau peningkatan itu prestasi. Tapi kalau tidak ada peningkatan itu rugi. Berarti hidup Anda monoton kalau tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau a priori dalam hidup itu wajar, karena hidup Anda monoton, akibat tidak mengalami peningkatan. Ma madho fat wal mu'ammil ghaib. Waktu yang telah lalu, ya berlalu. Lewat saja udah, nggak bakal kembali. Sedangkan waktu yang akan datang, ghaib. Sangat sulit diprediksi. Apakah kita bisa masuk kembali ke dalam bulan Ramadan ataukah tidak? Sangat sulit. Karena ternyata ada di antara kita yang tidak masuk lagi ke Ramadan tahun ini. Ya di antaranya almarhum Ustaz Patah gitu kan, udah tidak lagi masuk ke dalam Ramadan. Kita pun tidak mustahil tahun yang akan datang begitu. Maka sebuah kebodohan jika Allah berikan kesempatan hidup dalam bulan Ramadan, tidak kita gunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Baik dari segi pemahaman, amaliyah, ubudiyah. Ini harus ada peningkatan. Dan nggak bisa kita ingin kembali lagi ke Ramadan kemarin, nggak bisa. Lantar ji'al ayam allati madot. Waktu yang kemarin nggak bisa dikembalikan lagi. Emang time tunnel, masuk ke kotak, kembali ke masa yang lalu, nggak bisa. Ya. Maka oleh karena itu, saatnya hari ini kita deteksi dan mencari identifikasi tingkat keberhasilan kita dengan gemblengan Ramadan yang lalu. Agar dijadikan barometer untuk perbaikan Ramadan yang akan datang. Itulah dasarnya Al-Hasyr ayat 18. Wal tanzur nafsum maqaddamat ligod. Jadi kita harus evaluasi yang kemarin untuk menjadi barometer perbaikan di masa yang akan datang. Jadi itu kuncinya. Dan itu kita akan terus diberi kesempatan oleh Allah memasuki Ramadan ke Ramadan. Sehingga mampu mukaffiratum bainahunna. Dari Ramadan ke Ramadan akan bisa menghapus noda dosa yang selama ini ada melekat dalam jiwa kita.
Itu kuncinya. Kita harus punya barometer ya. Pasca Ramadan, apa sih barometernya? Ini sangat penting untuk kita paham. Makanya tema hari ini adalah jejak Ramadan. Harus ada rekam jejaknya semua tindakan kita itu. Ucapan dan perbuatan kita harus memiliki rekam jejak. Karena pasayarallahu amalahum ya war rasul wal mu'minun. Allah akan mencatat semua kinerja kita selama hidup di dunia. Rasul akan bersaksi atas perbuatan kita, dan mukmin-mukmin yang selama ini bergaul dengan kita juga akan memberikan kesaksian atas kerja-kerja kita selama kita bergaul ini. Jadi nanti kita akan saling memberikan saksi ini. Kalau selama kita hidup di dunia ada prasangka-prasangka kurang baik, ya, ada kesan-kesan kurang positif, nanti akan kita saling membukakan ya perilaku-perilaku kita nanti. Nah, ini yang maksud dengan pasayarallahu amalahum itu maksudnya. Ini semua hasil kerja kita akan saling memberikan kesaksian. Ya. Nah inilah yang mau kita evaluasi mengenai jejak Ramadan. Barometernya ada 3. Ya. Barometer jejak kita nih tentang Ramadan ada 3. Pertama, berhasilkah meraih takwa? Berhasilkah meraih takwa? Jika Ramadan selesai, takwa tidak ada, gagal. Jika Ramadan berlalu, tidak melahirkan takwa, sia-sia. Dan itu kerugian besar dalam kehidupan kita. Bahkan saya berani mengatakan, pasca Ramadan tidak menghasilkan takwa itu musibah terbesar bagi setiap manusia. Ya. Kalau tidak menghasilkan takwa. Apa itu takwa? Simpelnya, takwa adalah yang dikatakan takwa adalah atau ketaatan. Takwa adalah ketaatan. Maka Nabi agak sering mengatakan kalimat ini. Laisal id liman labisal jadid wa innamal id liman ta'atalahu tazid. Tidaklah masuk ke dalam kategori Idul Fitri kalau berorientasi pada pakaian serba baru. Tapi baru disebut Idul Fitri kalau ketaatannya baru. Jadi pasca Ramadan itu bukan sibuk. Pakai lagi, ini sudah pakai 3 kali ini. Ya. Ini baju lebaran ini. Geus 3 kali dipakai. Ya. Pertama salat Id, kedua ngariung keluarga, katilu ayeuna. Ya, karena cuma itu-itunya bajunya yang masuk kategori lebaran. Ya. Nah, jadi itu. Laisal id liman labisal jadid. Jadi bukan Idul Fitri kalau berorientasi pada baju yang baru. Kalau itu kan seperti ular ganti kulit. Sama seperti ular kalau gitu. Dia berpuasa cuma untuk ganti kulit. Jangan-jangan masih banyak umat Islam yang berpuasa sekedar untuk ganti baju. Jadi semangat pakaian barunya yang menonjol ketimbang semangat perubahan ketaatannya. Jadi ada ketaatan yang terbarukan. Ta'atalahu tazidu ya dalam hadisnya. Jadi taat isi ta'atalahu tazidu. Ada ketaatan yang terbarukan atau pembaharuan dalam ketaatan. Ya, pembaharuan
dalam ketaatan. Nah, inilah yang harus diraih setelah Ramadan. Jadi pasca Ramadan harus bisa meraih ini. Pembaharuan dalam ketaatan. Kalau tingkat ketaatan kemarin, ya, kalau tingkat ketaatan sebelum Ramadan itu 25%, maka paling tidak pasca Ramadan menjadi 30%. Artinya ada progres 5%. Kalau dalam ekonomi nasional ada kenaikan 5%, itu triliunan loh. Jadi kalau Menteri Keuangan mengumumkan bahwa ada indeks kenaikan ya fiskal kita itu mencapai 5%. Itu 5% itu kayak kecil, padahal itu triliunan. Kalau duit. Nah, kalau 5% peningkatan ketaatan kita pasca Ramadan, itu cara ngitungnya gimana? Apakah triliunan juga? Maka taat ini perkara abstrak. Bukan perkara konkret. Hanya bisa dikonkretkan lewat apa? Hanya bisa dikonkretkan lewat sikap-sikap kita. Apakah semakin baik salatnya? Apakah semakin semangat ngajinya? Ya, apakah semakin bagus sedekahnya? Nanti dari situ akan terindikasi, oh ini ada peningkatan. Dan ternyata makin banyak peningkatannya. Berarti lebih dari triliunan itu. Nggak ada nilainya dengan diukur dengan uang. Terlalu tinggi taat itu kalau diukur dengan materi. Ya. Walaupun hanya 5%. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Berhasilkah meraih takwa? Takwa yang kedua adalah khodo'a. Takwa yang kedua adalah khodo'a. Khodo'a itu dalam hadisnya disebut tawadhu. Semakin tawadu. Apa tawadu? Kerendah hatian. Kerendah hatian. Kalau salah satu warga MKS ditakdirkan jadi konglomerat, tetap penampilan harus sederhana, jangan terlalu berlebihan. Di zaman Rasul begitu. Di zaman Rasul, hubungan antara orang kaya dengan orang miskin tidak tampak perbedaan. Nggak ada. Antara Abu Bakar dengan Bilal seperti sama aja. Jadi walaupun Abu Bakar konglomerat, cara penampilan setelah beliau menerima Quran Sunnah, penampilannya sederhana banget. Sehingga betul-betul digambarkan oleh Nabi, al-Islamu qad sawwa bainakuma. Islam telah berhasil mensejajarkan dua hubungan. Kaya dengan miskin sejajar. Atau dalam pola kesejajaran. Beda, sejajar dengan pola kesejajaran beda. Artinya gini, kalau pola berarti orang yang merasa kaya tidak menunjukkan dia paling kaya. Orang yang merasa miskin tidak merendahkan diri, tetap punya harga diri. Jangan menjadi minta atau bergantung pada pemberian orang lain. Kata Nabi, wala takunu kalan alan nasi. Janganlah kalian menjadi orang yang selalu bergantung kepada orang lain. Butuh kemandirian. Ya. Karena langit bumi ini semua mandiri. Bergerak sendiri, bergerak masing-masing, tapi ada dalam satu pola gerakan. Semuanya adalah mengacu kepada kemanfaatan untuk umat manusia. Nah, itu perbedaannya. Jadi hubungan seperti inilah yang akan kita bahas nanti di akhir. Nah, seperti selama ini yang sudah kita bangun ya seperti itu hubungannya. Ya. Hubungan saya dengan Anda, kalau dalam forum saya guru, saya murabi, tapi kalau dalam keseharian kita sama. Kita tuh dalam pola sejajar. Ya. Makanya Pak Yan tidak pernah mau pusing, mau cium tangan ke saya, enggak juga. Enggak, atau cuman saya halo aja. Assalamualaikum. Enggak, tapi banget terserah. Ya, itu mah budaya, itu mah. Ya. Budaya. Jadi saya mah dicium leungeun tara nolak. Walaupun lamun ngesang nyiumna sok dieukeun tah. Ya. Enggak pernah nolak kok saya. Itu kan budaya dalam pergaulan. Ya. Nggak jadi masalah. Atau memeluk segala sangat langsung. Bahkan sebetulnya kalau zaman Rasulullah lebih enak memeluk gitu. Ya. Cuma suka ada yang lebat. Suka begitu, sok lagi teh mah. Ya. Asal merang tuh baru gitu. Sok aya begitu.
Ya Allah Pak Ustaz, dikeciuman bibi orang teh. Bari kumisnya teh karawat. Nyarukcuk, kesel gitu mah. Nyarukcuk bisa dah tuh. Ya. Apakah ini mengada-ngada? Tidak, bener itu mah. Cek urang mah ciga kumis cukur heula ke kumaha biasa disogan ku paku gitu. Nah, pasca Ramadan ini yang harus dicapai. Apakah ada kerendah hatian atau masih berlaku kesombongan? Ya, apakah masih ada kesombongan dalam diri kita? Al-kibaru gomtunas warodul haq. Ciri orang yang sombong itu dua. Pertama, gomtunas, meremehkan posisi orang lain. Ya, ciri sombong itulah meremehkan posisi orang lain. Warodul haq, dan tidak gampang menerima pendapat orang lain. Nah itu ciri sombong itu. Suka meremehkan posisi orang lain dan tidak gampang menerima pendapat orang lain. Apalagi pendapat yang benar ditolak, wah itu sombongnya luar biasa. Nah kalau masih ada seperti itu berarti kita belum khodoa, belum takwa, belum ada kerendah hatian. Yang ketiga, takwa itu inkoda. Ya, takwa itu inkoda. Apa inkoda? Disiplin. Sebagaimana hadis Nabi, khairul a'mal ilallahi khairul a'mal ahabbu ilallah. Maaf, kan? Khairul a'mali ahabbu ilallah adwa muha wa in qalla. Nah itu. Sebaik-baiknya amal yang paling Allah sukai adalah adwa muha. Apa adwa muha? Disiplin dalam menjalankannya secara terus-menerus. Jadi dawam. Jadi adwa muha adalah disiplin dalam menjalankannya secara terus-menerus. Wa in qalla, walaupun sedikit-sedikit. Itu, walaupun sedikit. Kenapa kalau nabung di bank sedikit-sedikit bisa? Tapi kenapa ketika beramal sedikit-sedikit tidak bisa? Jadi disiplin ini adalah sebuah ketekunan dalam menjalankan perintah Allah. Ya, disiplin ini adalah sebuah ketekunan dalam menjalankan perintah Allah. Ini penting. Nah, kita harus disiplin di situ. Walaupun tidak sama dengan Ramadan. Kalau Ramadan kan qiyamul lail sepanjang malam. Saum setiap hari. Nggak perlu lagi sebulan terus-menerus. Wa in qalla, caranya bagaimana? Pilih mau yang Senin Kemis, mau Daud, mau Ayamul Bidi, atau tiga-tiganya kita program. Minggu pertama Senin Kemis, minggu kedua Senin Kemis pas masuk Ayamul Bidi gabungkan. Minggu ketiga Daud, minggu keempat Senin Kemis lagi, pilih saja sendiri oleh Anda. Pahitnya salah satu dikerjakan Senin dan Kamis sudah memenuhi syarat. Tiap seminggu sekali hanya Senin Kamis saja itu sudah memenuhi syarat bahwa Anda sudah melanjutkan pembinaan saum Ramadan dengan saum tatawunya. Nah inilah yang disebut dengan adwa muha. Qiyamul lailnya juga sama. Tidak harus setiap malam. Kalaupun mau setiap malam juga tidak ada larangan. Tapi paling tidak malam Senin, malam Kamis kita lakukan qiyamul lail. Atau kalau mau disertakan dengan saum besoknya, setiap akan mengerjakan saum tatawu, maka malamnya qiyamul lail sambil sahur, sama dengan Ramadan polanya. Tapi tidak harus setiap hari. Ini yang disebut dengan wa'in pola. Nah inilah yang disukai oleh Allah. Ya, inilah juga yang disebut dengan unsur takwa. Nah, yang mau kita capai dengan Ramadan itu ini sebetulnya. La'alakum tattaqun. Ya, dengan arti atau ketaatan, khodoa kepatuhan. Ini kepatuhan ya. Kepatuhan, inkoda, disiplin. Ya, disiplin. Itu yang pertama yang ingin disampaikan.
Dan sebagai kesimpulan, Nabi mengatakan, hadis dari Sa'id bin Abi Waqqas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah berkata begini, yang paling Allah sukai adalah manusia yang tetap menjaga ketakwaan. Dijaga sampai meningkat terus. Itu yang paling Allah sukai. At-taqiyah. Yang kedua, al-ghaniyya. Teu boga duit oge ngarasa beunghar. Eta nah hese teh. Apalagi duitnya banyak. Ai duitnya banyak itu kudu ngarasa beunghar, memang beunghar. Ya. Kalau Rasul itu bukan masuk kategori miskin. Rasulullah tidak masuk ke dalam kategori miskin. Karena ari miskin mah kudu dihayu di. Kalau Rasul memposisikan diri dalam kemiskinan, itu disuplai terus oleh para sahabat. Lebih tepat Rasulullah adalah fakir. Walaupun dalam doanya Allahumma ij'alni miskinan. Artinya apa? Doa itu adalah menyatakan kesiapan teu boga naon. Rasulullah siap tidak punya apa-apa. Itu. Tapi fakir, ya, fakir adalah lebih dititik beratkan kepada walaupun tidak memiliki apa-apa, tidak ingin bergantung kepada yang lain. Itu fakir itu unsurnya seperti itu. Jadi walaupun kondisi kita banyak kekurangan, kita tidak berharap kepada pemberian orang lain. Tapi karena ruhama, tetap aja Rasulullah ada yang menjamin gitu. Itu karena ruhamanya, bukan karena Rasulullah berharap seperti itu gitu. Makanya Rasul itu mendidik kepada kita, kalau beliau mendapatkan sesuatu pemberian dari sahabat, katakanlah uang, beliau terima uang itu. Beliau ambil sedikit untuk memenuhi kebutuhan sehari, 2 hari, 3 hari saja. Selebihnya beliau bagikan lagi kepada yang lain. Itu Rasul. Itu Rasul. Ya. Nah, apabila ada uang seperti itu, Rasulullah selalu mengambil sedikit atau tidak mengambil sama sekali, dan beliau diberikan kepada yang lain yang lebih membutuhkan. Nah, ini yang disebut dengan budaya fakir. Ini fakir itu tidak hina. Jangan menganggap fakir itu kehinaan. Justru lil fuqara'i. Ya. Wa ukhsiruna lil fuqara'i, kata Allah. Semua Islam itu bisa tegak sampai ke puncaknya itu gara-gara budaya fakir yang ada dalam budaya Rasulullah itu. Budaya fakir itu adalah tidak terlalu mengedepankan masalah-masalah material. Ya, tidak terlalu mengedepankan masalah-masalah material. Nah, ini kalau takwa dipahami seperti ini, insya Allah umat Islam akan hebat mentalnya dan akan juara dalam kehidupannya. Ya, Palestina pun bisa diselesaikan oleh umat Islam. Sebetulnya, yang pertama ya. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah menghidupkan budaya silaturahim. Menghidupkan budaya silaturahim. Menghidupkan budaya silaturahim. Jadi bukan tidak ada dasar ya, begitu beres Ramadan, semua handai tolan, sanak keluarga, family, semua muter. Saya tiap tahun nggak bisa tuh. Saya sudah berkomitmen dengan keluarga dari istri, walaupun jarak jauh, pernah reuni di Bawean, reuni keluarga besar istri saya, itu di Bawean. Oh berat kalau ke Bawean, menghadapi ombak beratnya. Kalau ongkosnya sih nggak seberapa. Ombaknya itu saya sampai sekarang mikir-mikir kalau mau ke Bawean. Kenapa? Karena terakhir saya ke Bawean dengan istri dan dengan Pak Hamzah, itu ombaknya besar sekali. Kapal itu sampai segitu, aduh, ya marek maut dia.
Sama seperti pengalaman saya waktu melamar Bu Romlah. Saya disuruh kebawayan sama dia tuh. Kurang ajar nggak tuh? Ya. Kenali lingkungan keluarga saya, silakan kebawayan. Dari Trenggalek saya harus kebawayan, berangkatlah kebawayan. Masya Allah itu air ombaknya sampai ke kapal. Iya malah rek kawin, ya malah mawat. Ya, tapi alhamdulillah kawin gini. Ya gitu lah. Nah itulah saudara sekalian, ya. Saking apa? Saking saya memahami betul arti penting daripada silaturahim. Yang pernah saya share ya, yang saya pernah share itu tentang hikmah kedatangan tamu. Itu memang terasa betul kalau kekurangan tamu ke rumah rezekinya agak seret. Tapi kalau kebanyakan tamu datang ke rumah itu akan menghasilkan rezeki yang luar biasa. Jadi ada hal-hal gaib ya di balik banyaknya tamu ke rumah itu yang tidak pernah terbayangkan oleh kita semua. Nah, ini yang mau kita ungkap. Kenapa ada acara halbil? Karena itu soal nama lah. Soal nama itu mah halal bihalal. Itu mah kreatifnya orang Indonesia aja. Orang Arab saja bingung dengan istilah halal bihalal. Ari bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri nggak pulang. Halal bihalal apa? Jadi nggak ada itu istilah di Arab. Jadi kreatif orang Indonesia itu. Memang jago singkatan, jago istilah orang Indonesia. Ya. Nah itu ya. Jadi nggak ada itu istilah halal bihalal. Tapi sebetulnya itu representasi dari budaya silaturahim yang ingin dibangun. Sebetulnya itu aja. Ngan kudu aya maudu meureun, kudu aya judul naon ngaranna gitu kira-kira. Nya nu kapanggih we halal bihalal gitu ngaranna gitu kan ya. Nah, mengenai budaya silaturahim ini ada 5 ayat yang harus diperhatikan. Pertama Al-Hujurat ayat 13 ya. Tentang budaya silaturahim. Alasannya berdasarkan 5 ayat. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kedua, Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Pertama ini dulu ya. Apa alasan harus menghidupkan budaya silaturahim? Pertama, Al-Hujurat ke-13. Kedua, Asy-Syu'ara ayat 88-89. Dalam Al-Hujurat ayat 13, di ujung kalimat ditegaskan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling tinggi derajat kemuliaannya di sisi Allah adalah manusia yang bertakwa tadi. Jadi takwa itu adalah ya mercusuarnya kepribadian mukmin. Takwa itu derajat paling tinggi. Jadi kalau orang yang beriman tidak memiliki ketakwaan, itu masih level rendah. Beriman tapi level masih rendah. Tapi kalau sudah naik ke tingkat takwa, itu sudah derajatnya tinggi. Akroma disebutnya, yang paling mulia atau yang paling tinggi derajatnya. Sesungguhnya yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah adalah kalian yang bertakwa. Maka takwa itu menjadi salah satu ukuran utama. Ya. Oleh karena itu kalau pembagian zakat infak sedekah kemarin mengambil skala prioritas itu benar. Benar itu. Tidak 8 aslak itu batasan saja. Tapi dengan kondisi keuangan yang tidak begitu besar, maka harus dibuat skala prioritas. Hadisnya mana? Hadisnya adalah la yaqulu ta'amaka illa taqiya. Itu hadisnya. Kalau mau bikin prioritas. Ya. Keuangan yang dikumpulkan dalam bentuk zakat infak sedekah itu alangkah baiknya menjadi konsumsi bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang teh meangan halu balageur we mereka teh. Nu saroleh heula heulakeun.
Jangan yang tidak pernah ke masjid kebagian, yang getol ke masjid nggak kebagian. Nah, ini parah ini kalau begitu. Ini bahaya, akan kelangsungan umat, akan kelangsungan jamaah Islam itu berbahaya, mengganggu. Jadi nantinya banyak yang a priori, orang-orang baik menjadi a priori kalau tidak diperhatikan. Ya kan hadis-hadisnya banyak, laisa minna man bata syab'an wa jaruhu jai'un wa huwa ya'lam. Tidaklah dikatakan mukmin orang yang perutnya kenyang sendiri, tetangga kelaparan, padahal dia tahu tetangganya membutuhkan bantuan, cuek saja. Nah ini, jadi jangan sampai sesama saudara-saudara kita yang sebetulnya membutuhkan perhatian dari kita, tidak mendapatkan perhatian dari kita. Nah itu sangat penting, harus mendapatkan perhatian. Artinya apa? Porsi perhatian dari kita kepada kita itu harus lebih diperbesar dibanding yang kepada yang lain. Tapi bukan berarti kita mengabaikan yang lain. Ini adalah skala prioritas. Layak kulu ta'amaka illa takiyah tadi. Takiyah itu menjadi barometer. Jadi akan kita dahulukan orang-orang seperti ini dalam perjuangan. Ya, kita dahulukan itu. Kemudian Asy-Syu'ara 88-89. Ya. Dalam Asy-Syu'ara 88-89 yauma layan fa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kalian satu saat akan menghadapi sebuah kenyataan. Berbagai sarana finansial serta kumpulan-kumpulan manusia yang di bawah kendali kita itu nggak ada arti apa-apa. Duit banyak itu nggak ada artinya lagi. Ternyata di dunia aja udah ada cermin tuh. Ada satu negara Afrika itu namanya apa ya, lupa lagi. Zimbabwe. Ya. Ada satu negara di Afrika namanya Zimbabwe. Zimbabwe itu untuk membeli 1 kilo telur sampai harus membawa uang sakresek. Saking sudah nggak ada harganya tuh. Sekarang rupiah pun tembus 16.250. Naik lagi ini. Bukan naik, turun. Nilai rupiah naik harga dolar. Karena kurs rupiahnya sekarang 16.250. Ini sudah hampir nggak ada harganya rupiah itu. Coba bawa rupiah ke berbagai negara. Jangan jauh-jauh ada. Bawa rupiah ke Malaysia, ke Singapura. Aduh. Terasa bener itu. Ya, terasa bener. Waktu kita harga 10 aja terasa ya Bu ya. Uang rupiah di Malaysia tuh asa hargaan gitu. Bayangkan harga 1 ringgit kita bayar dengan berapa Bu? 3.500-an. Berarti kan nggak ada harganya. 1 ringgit Malaysia itu 3.500. Jadi kita harus bayar minuman seharga 3.500 yang dalam kurs Malaysia itu hanya 1 ringgit. Mana harga uang kita? Nggak ada. Nah, Zimbabwe itu pernah mengalami, nggak tahu sampai sekarang perkembangannya. Untuk membeli 1 kilo telur saja itu harus membawa uang sekresek. Uang ratusan ribu lah menurut orang mah gitu. Saking tidak ada harganya. Itu posisi di dunia ya. Atau posisi ketika akan meninggalkan dunia. Posisi ketika akan meninggalkan dunia, ada seseorang yang berbangga-bangga dengan hartanya. Selama dia sehat, selama dia hidup. Tapi begitu dia diponis akan segera meninggal, dalam beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, baru manggil, Ustadz Yan, tolong dipanggil ke sini. Ustadz, ini saya ada harta segini. Buat Ustadz ya, kenapa nggak dari dulu gitu. Setelah mau mati, baru. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ketika dia berhadapan dengan kematian, berapa nominal harta yang dia miliki nggak ada gunanya. Karena orang itu cenderung baik kalau dia sudah mendekati kematian. Selama hidupnya ego aja terus yang diandalkan, ya. Nah, jadi tidak ada gunanya harta kekayaan ternyata kalau kita sudah diposisikan pada posisi tertentu seperti kematian atau di akhirat nanti. Ada nggak yang agak gemol karung emas, duit? Nah, ada di akhirat. Karena nggak ada gunanya sama sekali. Sampai di akhirat nggak ada gunanya. Nah, inilah yang menjadi dasar kenapa harus satu manusia dengan manusia yang lain dalam pola kesejajaran itu. Ya.
Berarti apa? Berarti yang harus dibangun berdasarkan ayat ini adalah bangunlah hidup dalam pola kesejajaran. Hidup dalam pola kesejajaran. Tidak satu lebih tinggi daripada yang lain. Nah, sebagaimana penjelasan Nabi ketika haji wada, Nabi mengatakan an-nasu suwasiyatun ka'asnanil mushtil wahid la fadla li arabiyyin wala ajami wala fadla li abyadu ila aswadi. Nabi di situ membuat deklarasi. Waktu haji wada itu penutupan haji. Beliau tidak berhaji lah, umroh beliau itu. Ditutupnya oleh beliau dengan kata-kata itu. Ya, an-nasu suwasiyatun ka'asnanil mushtil wahid. Manusia itu sejajar dalam pola kesejajaran bagaikan gigi sisir. Berarti di zaman Nabi sisir bisa jajar rata zaman Nabi oke. Lalu mengacu ke hadis ini. Jadi hubungan di antara kita itu harus seperti gigi sisir. Walaupun gigi sisir itu ada bagian yang tebal-tebalnya, tapi ada juga bagian yang kecilnya. Tapi kan posisinya sejajar gitu. Posisinya sejajar, atas itu sejajar. Jadi zaman Rasul sudah ada sisir ya. Jangan dianggap tidak sisir. Nah kata Nabi harus sejajar seperti jajaran sisir. Ada yang besar, ada yang kecil, tapi sejajar di permukaan. Lafad lali arabi wala ajami. Jangan merasa orang Arab lebih utama daripada bukan Arab. Ya. Nggak ada lebih utama. Jadi oleh karena itu di sini suku Sunda ada kan? Suku Jawa ada suku Melayu nggak di sini? Orang Melayu mana? Hah? Belum lah, ngacung Melayu di mana belum lah? Ya. Gitu. Nah, sampai yang paling terendah suku Rorombeheun ya. Kita berbaur nih. Kita berbaur antara yang ngomongnya ngebeletuk pada orang Jawa. Saya pernah ngebina pengajian kumpulan orang-orang Jawa. Pasarena pernah hadir ya? Yang di Ciruge dulu ya. Itu komunitas orang-orang Jawa. Setiap mereka kumpul, nggak ada cecak tuh. Laba-laba nggak ada, cecak nggak ada. Kenapa? Sebab mereka orang Jawa kalau ngomong beledak-beleduk. Ojo, dumeh. Oh, itu sararieun cecak oge gitu kira-kiranya. Karena saking tebalnya gitu. Jadi aman dah. Oh, cak-cak, amat lancar. Jadi, ya kan tebal-tebal orang Jawa kalau bicara itu. Ojo dume, cek kurang mah ojo dume. Biasa we ente ojo dume. Tapi itulah perbedaan yang ada ya. Perbedaan yang ada. Orang Sunda gini ledek orang Jawa mah. Tik-tik kunaon ngan kunaon tuh diledek oge sarua gitu ya. Nek naon teh lampu bukan gitu kan akhirnya. Neon padahal. Kemudian berikutnya, Quran surat, ini landasan filosofinya ya. Quran surat Muhammad ayat 22. Quran surat Muhammad ayat 22. Lalu Quran surat Al-Baqarah ayat 48. 48 terakhir Quran surat Abasa ayat 34 sampai 37. Quran surat Muhammad ayat 22, 2 Quran surat Al-Baqarah ayat 48, 3 surat Abasa ayat 34 sampai 37. Abasa dan Al-Baqarah. Al-Baqarah 48. Dalam surat Muhammad ayat 22, fahal asaitum intawallaitum antuk sidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Akan terjadi kekacauan dalam kehidupan kalian
jika putus hubungan silaturahim kalian. Gitu. Jadi kalau saling berjauhan satu dengan yang lain karena putusnya hubungan kasih sayang di antara kita, maka akan terjadi badai kehidupan kalian. Akan ada badai di kehidupan kalian. Terjemahan bebasnya gitulah kira-kira. Apa itu? Badai ekonomi. Hese gawe, hese dagang, usaha bingung. Duit ipis wae dompet. Hese buka duit teh. Nah, ini jelema-jelema kafir. Meni bangun gampang teh karena duit teh. Nah, hari orang, nah gitu kira-kira. Itu akan ada badai ekonomi. Ya. Al-Baqarah 48. Masih kayaknya utak giginya nya. Jadi kalau kita mengacu ke ayat ini, pantas kita belum bisa mengatasi problem-problem internal kita, internal umat Islam maksudnya, selama putus hubungan kasih sayang. Persoalannya apa? Persoalannya kita ini sudah terkotak-kotak dalam kelompok yang berbeda. Sehingga akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan prasangka yang tidak positif alias berburuk sangka, curiga. Ada laki-laki celananya segini, terus berjanggot, kita sementara tidak, curiga. Pandangannya itu negatif aja. Orang yang berjanggot dengan yang celananya begini kepada orang yang pakai baju batik, celananya pungsa eron, gober gitu kan, curiga pandangannya. Ayo can nyunah, wah terus itu. Sampai kapan begitu terus? Padahal banyak persoalan-persoalan di negara kita yang harus kita selesaikan bersama. Sapu lidi tidak akan bisa membersihkan sampah kalau hanya dengan satu batang. Tapi kalau puluhan ratusan batang diikat, maka kita bisa menyelesaikan seluruh balak-balak tadi. Itu maksudnya. Pakailah filosofi padi, pakailah filosofi sapu lidi. Ketika diikat, baru bisa menyingkirkan semua masalah-masalah kehidupan kita. Nah sekarang semua problem kehidupan kita nggak ada yang selesai masalah. Kenapa? Karena kita bercerai-berai, kita runtuh. Runtuhnya umat Islam itu karena percerai-beraian. Ya, percerai-beraian. Kemudian Al-Baqarah 48. Dalam Al-Baqarah 48, wattaqu yauman. Hati-hati, akan ada satu iklim di kehidupan kalian, akan ada satu iklim dalam kehidupan kalian. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hubungan di antara kalian nafsi-nafsi. Bahasa legeg nama individualistik. Bahasa legegnya. Nafsi-nafsi bahasa Arabnya, bahasa legegnya adalah individualistik. Bahasa Koreanya jiin. Bahasa Koreanya tuh. Jiin. Ya. Nah itu. Jadi sudah nggak ada lagi kepedulian, kepekaan, empati, udah nggak ada. Jadi hidup sudah nafsi-nafsi, udah masa bodoh dengan kondisi orang lain. Yang penting kondisiku harus benar-benar dalam kondisi stabil, kondisi baik dan mapan. Udah. Kalau sudah seperti itu ruhama bohong. Ya, kalaupun ada gerakan-gerakan kayak ngumpulkan dana spontanitas untuk Palestina, lalu kemudian tidak ada apa-apanya lagi, nah itu mah ruhama picisan sebetulnya. Yang ruhama picisan. Justru harusnya kondisi Palestina adalah sebagai sebuah potret pembelajaran kepada umat Islam dimanapun, harus sudah mulai melek. Harus melek umat Islam tuh. Lihat di surat Muhammad ayat 12. Lihat surat Muhammad ayat 12. Itu harus melek kita ini dengan peristiwa Palestina. Kalimatnya adalah wa ka'ayyim min qaryatin hiya asyaddu quwwatan akhrajatka min allati akhrajatka min qaryatika. Allah sudah udah jauh-jauh hari mengingatkan seperti itu. Apabila mereka orang-orang kafir telah menjadi kuat finansialnya, zamalin, wabanin, kuat juga penguasaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya telah dikuasai oleh mereka, maka mereka akan melakukan program
pengusiran, atau genosid. Jadi program mereka apa? Biarkan pribumi eksodus. Kalau nggak mau eksodus, kalau nggak mau meninggalkan Palestina, bunuh di tempat. Itu orang Israel. Turki dengan Mesir sudah menawarkan satu area. Itu sudah ditawarkan kepada orang warga Palestina tuh. Nih, ada area yang luasnya 2 kali lipat daripada luas Palestina. Jadi sudah disiapkan tuh area yang airnya bagus. Ayo pindah daripada habis semua nanti keluarga kalian. Apa jawaban mereka? Lebih baik mati di negeri sendiri dengan mempertahankan harga diri ketimbang harus pindah. Nah, maka itulah prediksi Rasulullah bahwa pusat peradaban Islam itu nanti akan munculnya di Palestina. Kenapa? Karena tidak ada negara yang mayoritas Muslim atau negara Islam yang terkumpul para mujahid, hanya di Palestina. Jadi di Palestina itu benar-benar mujahid Allah itu di situ adanya. Jadi kalau hasil jihad mereka diantaranya mempertahankan harga diri kehormatannya dengan tidak mau pindah meninggalkan Palestina. Kalau meninggalkan Palestina bagi mereka kita menyerah. Nah, akhirnya sudah diolok terbisa, diberi solusi nggak mau, ya akhirnya negara-negara yang greget sama kelakuan Israel sekarang udah mulai berhimpun. Nah ini aja rahimakumullah. Problem seperti ini bagaimana umat Islam bisa mengatasi kalau dalam kondisi terpecah belah. Nah, oleh karena itu jaga hubungan kasih sayang di antara sesama muslim. Jangan sampailah putus hubungan silaturahim, jangan sampai nafsi dan tidak ada saling menjaga, saling melindungi, saling menolong dalam Al-Baqarah. Nah, yang terakhir Abasa nih. Abasa 34 sampai 37. Yauma yafirul mar'u min akhi. Akan ada satu kondisi di mana kalian akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Akan jauh hubungan kalian dengan ibu bapak kalian. Jadi jeung kolot ini setara pati papanggih. Kemudian wa sahibatihi wa bani. Akan ada kerenggangan hubungan persahabatan. Itu akan ada kerenggangan hubungan persahabatan. Ada 2 sahabat yang sangat akrab, ya, yaitu Nabi Muhammad dengan Abu Bakar. Begitu Nabi Muhammad diangkat oleh Allah jadi Rasul, maka Abu Bakar makin kuat keimanannya karena landasan persahabatan itu. Nah, Anda bersahabat dengan yang lain, landasannya apa? Kepentingan, kebutuhan yang diperhatikan, sugan we, apa landasannya gitu. Nah, kalau persahabatan seperti Nabi dengan Abu Bakar, itu persahabatan sampai dunia akhirat loh. Persahabatan sampai akhirat. Tapi ada 2 sahabat yang sangat akrab antara Bilal dengan Mawasi yang nombak siapa? Hamzah di dalam perang Mawasi. Itu persahabatannya kental banget itu Bilal. Sama-sama senegara lah. Sama-sama dari Afrika. Tapi karena Bilal ada di bawah bimbingan Abu Bakar, Mawasi dekat dengan Abu Lahab, dengan Hindun istrinya, ya akhirnya 2 sahabat karib ini menjadi musuh. Di MKS pun saya kira begitu. Ada yang tadinya akrab dekat, sekarang jadi jauh. Ya jauhnya karena apa? Sudah tidak lagi sejalan gitu. Ya. Oleh karena itu, mempersatukan Anda dalam ikatan persaudaraan menurut Anggi Marito tak segampang itu. Ya. Cek Anggi Marito ya. Cek Anggi Marito tak segampang itu. Nah, jika tahu Anggi Marito itu. Kayak nggak tahu Anggi Marito. Jadi mempersatukan atau mempersaudarakan itu nggak segampang itu, sangat sulit, ya. Tapi tingkat kesulitan setinggi apapun, kalau kita berjuang mempersaudarakan, itulah bagian dari jihad fisabilillah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an
wala tafarraqu wazkuru nikmatallahi alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana. Lah, berdasarkan ayat-ayat ini di ujungnya lihat walikullim ri'im minhum yauma idzin sya'nui yugni. Kenapa ini terjadi? Karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Tidak ada kohesi sosial. Kayak bisa bingung gitu, namun kohesi sosial. Ada yang nanya di grup, Pak Yan ini kalau nulis banyak nggak ngertinya. Nanya kalau nggak ngerti, saya bilang. Ya apa yang nggak ngerti? Itu kohesi apa sih? Kohesi sosial. Bahasa kohesi saya ambil dari ilmu pertanian. Ya, kohesi itu adalah hilangnya unsur kerekatan dalam tanah, sehingga antara tanah dengan batu sudah tidak merekat kuat, sehingga kena hujan 1 jam saja ngaburusut longsor, karena sudah tidak saling merekat satu dengan yang. Jadi kohesi adalah faktor kerekatan antara pohon, akar, tanah, dan bebatuan menyatu semua. Nah, itu kohesi sosial. Nah, sekarang apa? Berdasarkan ayat ini hilang kohesi sosial karena hubungannya sudah tidak lagi harmonis satu dengan yang lain. Itu harus dipahami. Makanya kalau untuk mencegah kondisi-kondisi ini, hidupkan budaya silatur. Nama jangan jadi masalah lah. Namanya reuni, namanya apa saja. Botram, ngaliwat together, naonnya pokoknya namanya. Sok. Yang penting menghidupkan dulu pertemuan. Itu yang kedua. Terakhir, ya, yang ketiga, ini kan yang harus dievaluasi pasca Ramadan ya. Yang ketiga adalah ada 2 pilihan dalam hidup kalian yang harus kalian pilih. Ada 2 pilihan yang disodorkan oleh Allah. Setelah Ramadan nih, ada 2 pilihan yang disodorkan Allah. Berdasarkan Quran surat Ali Imran ya. Ayat Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 208. Ya. Al-Baqarah ayat 28. Ada 2 pilihan yang disodorkan oleh Allah setelah Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Itu ada 2 pilihan. Wahai orang-orang yang merasa masih punya iman, apakah mau total dalam Islam atau masih tetap hidup mengikuti keinginan hawa nafsu? Nah, pilihannya itu setelah Ramadan. Nah, urang teh arek total dina Islam atau tetap kekeh masih mengikuti ego kita yang didominasi oleh hawa nafsu kita sendiri. Cuman ini memerlukan penjelasan yang lebih luas. Jadi ini kita tunda ya, masih tentang jejak Ramadan. Ini kita tunda di penjelasan minggu yang akan datang. Walaupun masih ada 1 poin yang perlu dijelaskan, tapi karena keterbatasan waktu dan kita juga perlu merefleksi diri ya untuk mempererat hubungan di antara kita, bermusafahah kembali sambil kita menuju prasmanan agar semakin menyatu di antara kita. Demikian, Allahi tawakkalna wa ilaihil masir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.